Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cerah ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya kita dapat berkumpul dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang salah satunya majelis ilmu kita pada pagi hari ini yang pertama adalah kita akan bergembira dengan menyambutnya bulan suci Ramadan. Karena dalam hitungan hari, kalau kata lagu menghitung apa itu lagunya, hafalkannya sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, berkahi kami dengan datangnya bulan Rajab dan berkahi pula kami di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan ke Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan pada bulan Ramadan dan sukses menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan dari awal sampai dengan akhir, bukan awal dan akhir ya Bu ya. Kalau awal dan akhir seperti gigi ompong ya, Ibu, mohon maaf Ibu ya. Yang ketawa terasa ya. Jadi ibadah puasanya dari awal sampai akhir, bukan awal dan akhir. Kalau awal dan akhir berarti tengah-tengahnya. Ya Bu ya, kecuali yang uzurnya ibu-ibu yang sudah sepuh, tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberkahi dengan datangnya bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, insya Allah kita juga akan mengadakan santunan kepada warga yang berada di sekitar SDIT, SMPIT dan Yayasan Hania. Ini merupakan sebuah kepedulian kami. Betapa hadirnya kami di sini, besarnya kami di sini, keberadaan kami di sini tak lain dan tak bukan adalah karena doa-doa orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu kami sangat memohon bagi mereka yang mendapat apa yang kami persembahkan, tolong doakan kami. Mudah-mudahan yayasan kami, SDIT kami, SMP dan senantiasa memberikan keberkahan kepada warga-warga yang ada di sekitar yayasan, SDIT dan SMPIT Hania. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir, saya tidak ingin panjang kalam karena sifatnya sambutan, betul gak Bu? Kalau nyambut ya udah sambut aja, kalau bisa itu Bu ya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Mau pantun Bu? Kalau saya bilang pantunnya nanti Ibu bilang apa Bu? Jangan cantik Bu ya. Sungguh indah burung merpati, sangat indah karena ada saya. Nggak semangat ya. Diulang ya Bu. Sungguh indah burung merpati, sangat indah. Mari kita bersiap-siap. Siapnya apa Bu? Insya Allah Ustadz kita, Ustadz Al-Fatan akan memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan sampai kepada kita pahami, dan insya Allah kita mampu mengamalkannya di dalam bulan. Serta jajaran komite SDIT Hania yang saya hormati, para hadirin sekalian, saya
tidak nyambut Bu ya, tapi mau ngasih pengumuman. Kalau DKM tuh nggak usah nyambut, tapi ngasih pengumuman aja bahwa berita gembira yang akan kita dengar hari ini adalah di tahun ajaran baru 2023-2024 kita kedatangan 180 siswa baru, dan itu membutuhkan tempat untuk ibadah yang representatif. Oleh karena itu hari ini mau di launching lelang perluasan masjid untuk pembelian bajaringan sejumlah 20 juta. Nanti mau dikirim linknya lewat komite, nanti komite disebarkan ke segenap orang tua murid dari Sivitas Akademika SIP Hania, dari SMP maupun dari SD. Kedepannya DKM setelah mengadakan perluasan masjid akan mengadakan galang dana untuk pemotongan hewan kurban, yaitu gasibu. Itu anak-anak aja, gampang. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa DKM tujuannya memfasilitasi segenap kegiatan dari seluruh elemen yang ada di Sekolah Islam Terpadu Hania. Jadi silakan mengakses dana-dana dari DKM. Insya Allah kalau kendi itu muncurnya lancar, misinya juga lancar. Kalau kendinya lancar, berarti yang lain enggak kehausan. Sepanjang kegiatan dilakukan untuk sosial, kemasyarakatan dan kemaslahatan umat, insya Allah DKM nggak pernah kekurangan dana Bu. Hari ini kita sudah nyumbang ke Turki, kemarin kita nyumbang ke Cianjur, besok kita nyumbang kemana lagi dan kemana, insya Allah ke segenap penjuru dunia kita insya Allah akan melakukan galang dana kalau memang diminta. Yang penting niatnya dulu, niatnya. Besok juga masjid mau saya pindahin Bu, mau dipindahin masjidnya biar lebih gede gitu maksudnya, jangan yang sini. Untuk sementara kita perluasan dulu, bikin lelang bajaringan dulu. Kalau nanti masjidnya kurang kita gedein ya, jangan sampai kita berpikiran oh ini uang-uang yang kita keluarkan untuk ke sekolah, untuk keuntungan sekolah. Tidak. Sepanjang DKM melakukan, sepanjang perjalanan saya menjadi ketua, semua dana-dana dari DKM diberikan kembali kepada jamaah. Bahkan untuk daerah Lombok saja kita kirim Bu, apalagi daerah sekitar lingkungan Hania. Insya Allah kedepannya kita akan lebih baik lagi dengan apa? Dengan lebih mengorganisir pengumpulan dana dan penggalangan dana yang lebih bagus lagi. Kita sekarang lagi ngurusin legalitas Bu, legalitas masjid, yaitu untuk mendirikan rumah Quran. Sudah 1 tahun ini gagal terus. Kemarin ditutup sama Kemenak karena ada bantuan dari pemerintah pusat. Jadi semua pendaftaran untuk legalitas ditutup. Yang menjadi PR saya hari ini adalah tolong dibantu DKM Bu untuk mendirikan legalitas rumah Quran. Kalau untuk legalitas masjid sudah dapat, cuma dapatnya musola. Kalau masjid belum katanya. Dapatnya musola. Tapi lumayan, nggak apa-apa. Yang penting kita ada legalitas. Jadi anak-anak yang dihasilkan dari tasmi, murojaah, percepatan punya dasar legalitasnya, yaitu rumah Quran Hania. Jadi kali ibu-ibu punya link, punya channel yang bisa membantu untuk legalitas dari rumah Quran Hania, tolong hubungi saya Bu. Saya minta bantuan kepada ibu sekalian. Terakhir, mari kita buka lembaran baru di Ramadan yang akan kita hadapi dengan lebih memperbanyak amalan-amalan yang berhubungan dengan masyarakat secara umum, karena dalam hal ini semakin kesini setelah pandemi itu justru banyak sekali masyarakat yang membutuhkan kita, terutama yang terkena bencana, bukan saja di Jawa atau luar Jawa, tapi di belahan dunia yang lain pun kita melihat banyak sekali bencana-bencana yang ada. Itu saja yang dapat saya kabarkan kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini dan yang akan datang menjadi niat yang tulus sebagai ladang amal kita di Sekolah Islam Terpadu Hania, khususnya di dalam rangka memajukan kegiatan keagamaan di Masjid Hania. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambil menunggu Ustadz Al-Fatan hadir, sambutan yang ketiga atas nama Ketua Komite.
burung elang mencari mangsa seekor ikan. Berikutnya sambutan Ibu Ketua Komite, padanya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Di bulan Ramadan kita percepat karena kebetulan kita ada acara ya. Gitu. Itu untuk santunan. Semoga berkah ya, Bu, uang kas kita. Amin. Kemudian yang kedua adalah program tahsin. Kita membuka program tahsin seminggu sekali di hari Kamis jam 8 pagi bertempat di Masjid Hadiah. Walaupun kuotanya masih terbatas, tapi kita juga masih mempersilakan ya untuk ibu-ibu yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Jadi insya Allah nanti bisa menghubungi Korlas kelas 2D atas nama Mama Nadia, bisa hubungi ke beliau ya, bukan Korlas ya, bisa menghubungi beliau ya, Bu, untuk pendaftaran tahsin. Kemudian yang ketiga adalah kita mempunyai program sedekah mijel, sedekah minyak jelantah. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan pengepul minyak yang insya Allah legal ya, Bu. Kita berbadan hukum, jadi jangan khawatir ketika kita menyedekahkan minyak jelantah kita, itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kita sudah punya surat resminya yang legal dan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Ya khawatir ya, Bu, karena sekarang sudah banyak banget, sudah marak ya sedekah mijel ini, tapi kita tidak tahu. Mudah-mudahan nah dari mijel tersebut uangnya itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti halnya santunan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya atau kegiatan-kegiatan lainnya di komite ya. Jadi uang itu kita gunakan seperti itu. Kemudian yang keempat itu kita ada, sebelumnya kita ada KSH, komunitas senam Hania. Itu sempat berjalan, tapi karena situasi dan kondisi kita lagi off sampai kapan kita tidak tahu, nanti nunggu perkembangannya ya. Kemudian yang kelima adalah kamus. Ahlan wa sahlan Ustaz. Kemudian yang kelima adalah kamus, kajian muslimah. Seperti acara hari ini itu kita adakan di bulan-bulan PHBI ya, Hari Besar Islam. Hari Besar Islam itu biasanya diisi dengan keagamaan atau nanti kedepannya dengan seminar parenting ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa mengadakan seminar parenting ya, Bu ya. Mudah-mudahan, doakan kami bisa menjalankan semua amanah-amanah ini, kegiatan-kegiatan ini. Tentunya kami sangat mengharapkan sekali support dan dukungan dari wali murid semua untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas supportnya, atas kehadirannya. Semoga kita berkah bulan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami himbau kepada semua hadirin untuk mengikuti mau'izah dengan hikmat dan tidak meninggalkan tempat sebelum acara diakhiri dengan doa. Kepada Al-Ustadz Haji Al-Fatan BSMITC dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, amin. Amin. Saya tanya, ibu-ibu mau dimuliakan oleh Allah tidak? Ibu-ibu mau dimuliakan oleh Allah? Mau dimuliakan manusia apa dimuliakan oleh Allah? Kalau dimuliakan oleh manusia itu ada maunya, ada udang di balik batu. Itu dimuliakan sama manusia. Di saat dia menjabat, di saat dia memiliki sesuatu, di saat dia dibutuhkan sesuatu, maka dia akan dihormati oleh manusia, muliakan oleh manusia. Akan tetapi kalau dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kita, sayang sama kita, tulus, murni. Tapi kalau manusia belum tentu tulus, murni, ikhlas. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke tema, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu. Ini tema kita ini kan Ramadan ku rindu. Ya, temanya Ramadan ku rindu. Kita tidak akan mungkin mencintai sesuatu, merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu tanpa kita mengenal betul siapa yang kita rindui, apa yang kita rindui. Jadi wajar dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak meletakkan cinta dan hati, maka jamin sekali, sangat-sangat saya jamin tidak akan lama umurnya. Ibu tidak merindukan profesinya, ibu tidak menginginkan profesinya, ibu tidak mencintai profesinya, tidak mencintai pasangannya, tidak merindui anak-anaknya. Demi Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi dia tidak mencintai agama ini, dia akan malas-malasan, ogah-ogahan, tidak semangat. Demi Allah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, pengikutmu, hamba-hambaku, apabila kalian betul-betul mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, merindukan Allah tabaraka wa ta'ala, menginginkan Allah tabaraka wa ta'ala, ittabi'uni, ikuti saya, contoh saya, dengar saya. Saya itu Nabi Muhammad, bukan saya Al-Fatan. Keliru kalau saya Al-Fatan. Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan anugerahkan diri kita kecintaan. Perhatikan dalam hadis, bagaimana kalau Allah tabaraka wa ta'ala sudah mencintai seorang hamba. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wahai Jibril,
sesungguhnya saya mencintai fulanah bin fulanah, saya mencintai, misalnya disebut Ibu Aminah, Ibu Siti, misal. Wahai Jibril, sampaikan kepada seluruh penghuni langit bahwasanya saya mencintai Ibu Aminah. Maka semua penghuni langit itu berbondong-bondong serentak bersama-sama mendoakan kebaikan dan keberkahan kepada Ibu Aminah. Kemudian apa kata Allah? Nggak cukup begitu. Wa ja'altu qabul, dan saya jadikan ibu ini, seorang ini, diterima di semua kalangan umat manusia. Tidak ada yang benci sama dia kecuali orang-orang yang munafik. Karena apa? Karena munafik ini di hatinya nggak ada cinta, di hatinya rusak, hatinya ini rusak, nggak ada cinta. Jadi jangan harap rindu cinta itu berbalas. Karena orang-orang munafik itu tidak memiliki rasa cinta dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kebajikan, dalam kebenaran. No way, tidak punya dia. Oleh sebab itu, maka dia akan diterima, dicintai, disenangi, dirindui. Bu, kemana aja? Kita sampai kangen. Kalau ibu merasakan sedemikian, maknanya apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan rasa cinta dan senang di hati orang lain atas diri kita. Saya kalau nggak ketemu sama ibu, Masya Allah, saya rusing. Kemana saya ingin cerita, kemana saya ingin curhat. Ibu-ibu kan sering curhat ini, betul? Ini HP saya ini curhat aja isinya, tang-tong di sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maknanya apa? Ada orang itu senang menerima diri kita. Nah, kita kembali kepada tema kita, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini saya lihat yang di belakang kayaknya susah melihat gini. Saya akan berdiri, ya. Tapi kalau saya capek, saya duduk. Baik. Tadi telah disampaikan, ya. Keyword kita, temanya optimalkan ibadah, kuatkan akidah, raih kemenangan dan berkah. Ya, saya baca sekali lagi. Ibu perhatikan. Jadi ibu di sini, ya, ibu duduk di sini, hadir di sini di pagi yang indah ini tidak sia-sia. Karena banyak orang menjalani aktivitas itu sia-sia. Ya, saya alhamdulillah saya S1 saya di Pakistan, makanya BS. Gelarnya BS. Saya di Islamabad. Ya, kemudian S2 saya di Malaysia, MITC. Saya berjumpa dengan teman-teman kuliah saya baik itu dari Indonesia maupun mancanegara. Mereka bercerita, kami ini hidup menjalani hidup ini seakan-akan sia-sia. Kenapa? Karena tidak memiliki visi misi. Visi misi. Ibu datang ke sini harus punya visi misi. Apa tujuannya? Apa misinya? Harus dapat. Kalau ibu melakukan aktivitas ke dapur nggak punya visi misi, bingung mau megang apa, mau ngapain. Betul? Akhirnya apa? Waktu berlalu begitu saja. Hidup kita harus punya visi misi. Selaku orang beriman, selaku orang muslim, dia punya visi misinya jelas, vertikal, lurus ke atas, kemudian juga horizontal dan ke sekitarnya. Itu harus, karena dua hubungan ini, hablum minallah wa hablum minan nas, itu harus seiring sejalan sampai kita menutup mata. Ada yang mau menutup mata duluan? Oh enggak ya? Baik. Saya ingin tanyakan terlebih dahulu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon maaf sebelumnya, ini sampai jam berapa Ustaz?
sampai zuhur. Sampai jam 10. Saya sampai jam 9 saja ya. Baik. Ya, optimalkan ibadah, kuatkan akidah, raih kemenangan dan berkah. Baik. Temanya Ramadan ku rindu. Kita kembali ke tema tadi. Saya ingin tanya, apakah ibu-ibu kenal dengan Ramadan? Kenalnya di mana? Pas datang bulannya. Pas datang bulan Ramadan. Tahu Ramadan? Tahu. Ada orang, Bu, levelnya ini, levelnya hanya sekedar tahu. Levelnya hanya sekedar demi Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Ramadan hari pertama, orang tahu semuanya berpuasa, wajib bagi seorang muslim. Betul? Coba ke pasar, coba ke terminal, tanya puasa, merokok aja deh. Tahu Ramadan? Tahu Pak? Tak? Nah, saya tanya, apakah ibu ini levelnya hanya sekedar tahu saja? Tahu Ramadan? Tahu, tapi nggak berpuasa. Tahu sholat? Tahu, tapi nggak sholat. Tanya suami atau tanya tetangga, sholat tahu wajib? Tahu. Tak? Tahu. Apakah sholat 5 waktu dalam sehari? Belum tentu. Berarti apa? Dia hanya sekedar tahu, tapi tidak kenal, tidak memahami. Pengetahuannya hanya sekedar tahu. Oh, saya tahu. Tapi dia tidak mampu dan belum sanggup untuk mengamalkannya. Sehingga pengetahuan yang dia miliki tidak meningkatkan amal ibadahnya, sehingga meningkatkan dan menguatkan iman dan takwanya. Jadi wajar Islamnya begitu-begitu saja, hidupnya begitu-begitu, karena dia hanya sekedar tahu. Ditanya, saya tanya sekarang, ibu-ibu tahu sama suaminya? Tahu. Kenal nggak? Kenal banget. Hah? Kenal banget. Kalau tahu, betul-betul tahu dengan pasangan hidupnya, dengan suaminya, apapun yang suami inginkan, bagaimanapun kondisinya, dia mengatakan sami'tu wa ata'tu. Saya mendengar dan saya taat. Karena apa? Yang merintahkan itu Allah. Allah yang memerintahkan, Rasulullah itu yang mengajarkannya. Taatilah pasanganmu, suamimu, hormati mereka. Tapi faktanya tidak sedemikian. Maknanya apa? Dia nggak kenal dengan suaminya, hanya sekedar tahu jam berapa keluar rumah, tahu jam berapa pulang rumah. Dan dia belum betul-betul meletakkan suaminya berada di dalam hatinya. Begitu juga dengan Ramadan yang kurindu tadi. Apakah kita mengenal itu Ramadan? Apakah kita paham Ramadan? Apakah kita mengerti itu Ramadan? Kenapa Ramadan? Kenapa nggak disebutkan bulan yang lain? Kenapa Allah pilih Ramadan? Begitu mulianya bulan, dari 12 bulan hanya Ramadan yang Allah pilih. Semua di dunia ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua yang di dunia ini, di bawah langit, di atas bumi, semua kejadiannya, semua peristiwanya pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Saya tanya, berkumpulnya ibu-ibu di sini sebabnya apa? Diundang, diminta hadir, betul? Nah, saya kalau nggak ada sebabnya, nggak mungkin kucuk-kucuk saya langsung duduk pegang mic, betul nggak? Begitu juga dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala memilihkan kita dan memilihkan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kenapa nggak pilih bulan yang lain? Kan ada 12 bulan, ada 11 bulan yang lain lagi. Ini rahasia-rahasianya luar biasa.
sangat-sangat dalam sekali bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang sengaja kami pilih, kami turunkan di dalamnya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai manual buku panduan, the guide of life, tuntunan hidup, dan juga sebagai pembeda. Ya, kalau mau selamat, ikut ini buku manualnya. Semua itu buku panduannya ada. Kita beli kendaraan, kita beli gadget, itu ada buku manualnya. Kita beli TV, kulkas, cara penggunaan, cara pemakaian, berapa lama, cara membersihkannya, semuanya ada. Kita saat ini kebanyakan orang muslim beragama Islam, tapi dia tidak tahu bagaimana memanage, menjalani rutinitas hidup ini. Jadi wajar dikit-dikit gabut, dikit-dikit gabut, galau, bingung, khawatir. Karena apa? Nggak pernah dilihat buku manual booknya tadi, nggak pernah dilihat. Kalau lagi sedih, bagaimana ya? Apa solusinya di dalam Al-Quran? Kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada hutang piutang, kalau lagi ada masalah dengan pasangan, menghadapi anak-anak, semuanya lengkap di Al-Quran itu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali lengkap. Kurang jelas dilihat daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang ingin kita pahami betul-betul. Apakah kita ini sudah menjalani hidup ini sesuai dengan manual booknya, buku panduannya? Coba kita pahami, dengarkan ayat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah? فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Apa kata Allah? فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, barang siapa betul-betul mengikuti, mempelajari, menghayati, menjalankan semua petunjuk ajaran-ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Fala yadhillu wa la yashqa. Fala yadhillu wa la yashqa. Maka dia tidak akan pernah tersesat, bingung, dan susah hati. Tersesat, bingung, susah hati. Yashqa. Itu janji Allah. Fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan pernah tersesat dalam hidup ini. Kalau tersesat kan dia bingung. Saya mau ngapain ya? Kapan ya saya mau menikah? Kapan saya harus punya anak? Ini anak-anak bagaimana? Dia nggak akan bingung. Fala yadhillu, nggak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak akan pernah susah, sempit hatinya, dadanya. Dia happy saja karena dia tahu kehidupan ini bukan kehendak dirinya. Dan dia tidak pernah meminta kepada Allah sebelum ruhnya ditiupkan ke janin ibunya untuk terlahir dan hidup di dunia ini. Tidak ada. Nabiullah, apakah saya cabut sekarang? Apakah ada permintaan untuk dipanjangkan? Apa kata Musa alaihissalam? Wahai malaikat maut, saya
kalau diberikan umur 100 tahun lagi, ini ada yang mengatakan umur Nabi Musa itu sampai 100-an, ada yang mengatakan 120 ya. Kalau saya ditambah 100 tahun lagi, apakah saya nanti juga akan mati? Apa kata malaikat maut? Mati. Tetap. Tetap. Sekaya-kaya apapun, sehebat-hebat apapun, setinggi apapun kesuksesannya, kehormatannya, kedudukannya, matilah ujung daripada hidupnya. Mati. Apa kata Nabi Musa? Ya kalau begitu ujung-ujungnya saya mati, cabut sekarang aja, wahai malaikat maut, cabut sekarang. Karena lebih baik saya berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, cabut sekarang, tidak perlu. Saya umur panjang pun ujung-ujungnya mati. Mati. Segala yang atas di dunia ini semuanya hancur lebur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini, apa saja, siapa saja, itu hancur lebur, tidak akan tersisa sedikit pun. Dan yang tersisa wajhu rabbik, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah, hanya itulah yang tersisa. Kemudian selanjutnya, di samping kita mengenal Ramadan, ya, yang mana ada satu hari yang sering kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita kenal betul-betul, kalau kita paham, tentu kita sudah berbunga-bunga. Nah, ini ada perkataan ulama, ini bukan hadis. Ya, ini bukan hadis, tapi ini perkataan ulama. Apa perkataan ulama? Man fariha bidukhuli Ramadan, ya, harramallahu jasadahu 'alan niran. Ini bukan hadis. Ini perkataan ulama. Barang siapa bahagia, senang, gegap gempita menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan haramkan tubuhnya, dirinya tersentuh api neraka. Ini cinta, Bu. Cintalah yang membuat itu bisa terjadi. Bagaimana cintanya Khalilullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Ibrahim itu, Bu, dibakar oleh bapaknya Azar, dibakar hidup-hidup sama masyarakatnya, sama warganya, 40 hari 40 malam. Ada yang sudah pernah merasakan dibakar? Alhamdulillah, berarti belum sampai ke levelnya Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim itu sudah digali kayak parit gitu, ditumpuk semua kayu-kayu, pohon-pohon, ranting-ranting di daunan, dinyalakan apinya sepekat-pekatnya sampai hitam, lalu Nabi Ibrahim didorong masuk ke dalamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tengah-tengah panasnya api. Nabi Ibrahim tenang saja, berserah diri kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun. Dalam riwayatnya malaikat Jibril alaihissalam turun. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang kau pinta kepada Tuhanmu? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Jibril, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui dan lebih mengetahui sebelum lisanku berucap daripada apa yang ada di hati dan di dadaku ini. Apa yang ingin saya pinta kepada dirinya, sampaikan kepada Allah bahwasanya saya Nabiullah Ibrahim mengharapkan keajaiban, mukjizat. Pergilah Jibril alaihissalam melaporkan, ya Allah, bahwasanya Nabi Ibrahim dawuh, nah kira-kira bahasanya begitu, menyampaikan bahwasanya engkau lebih mengetahui apa yang dia butuhkan saat ini. Apa kata Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, saking cintanya Allah, kalau orang cinta itu kan nggak membiarkan begitu saja, akan dia lindungi,
akan dia jaga, akan dia pelihara, akan dia sayangi, betul-betul dirawat sepenuh hati, sepenuh jiwa. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Ya narukuni bardau wa salama. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan sekali-kali engkau menyakitinya, melukainya, bahkan membakarnya. Apa kata api? Api ini makhlukmu. Siap, kata api. Siap. Nah, bahasanya begitu. Langsung. Secara logika, secara rasional, nggak mungkin dong. Api kan memiliki sifat panas. Pasti siapapun yang mendekatkannya, yang menghampirinya, pasti akan terasa panas. Apalagi masuk ke dalamnya pasti terbakar. Ini Nabi Ibrahim selamat. Setelah 40 hari 40 malam, tidak ada lagi sisa ranting-ranting pepohonan, dedaunan, kayu-kayu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim keluar dari parit. Kaget sak kampung. Woi, Ibrahim masih hidup. Masih kaget. Apa kata Nabi Ibrahim? Allah yang telah menyelamatkan. Itu zaman dahulu, mukjizat itu terjadi, fakta nyata di depan mata, masih banyak yang tidak percaya. Nabinya hidup di tengah-tengah mereka, eksis bersama mereka, masih banyak yang tidak percaya bahwasanya ada Allah, adanya surga, adanya neraka. Apalagi saat ini yang tidak ada lagi para nabi dan rasul yang eksis, yang dapat kita lihat dan tatap wajahnya. Mana mungkin? Wajar umat akhir zaman ini agak neko-neko, agak sulit-sulit dikit. Karena apa? Dia tidak pernah berjumpa. Tidak pernah berjumpa. Akan tetapi apabila kita percaya, yakin bahwasanya semua itu akan terjadi dan mengimani apa yang ada dalam Al-Quran, insya Allah kita semua, ibu-ibu semua, selamat dunia akhirat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ibadah. Setelah kita mengenal sedikit tentang Ramadan secara umum, ibadah. Dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan sering kita ucapkan di dalam sholat kita. Kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, sama-sama ibu, angkat suaranya. Semoga dengan kita membaca ini, melafazkan ayat ini, Allah turunkan karunia-Nya, keberkahannya atas diri kita dan keluarga kita. Amin. Sama-sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirnya ibu di sini. Kalau ibu kesini tidak serius, tidak belajar, main-main, itu tidak dicatat sebagai ibadah. Tidak dicatat sebagai ibadah. Kalau ibu datang bismillahirrahmanirrahim, melangkahkan kakinya keluar rumah, saya menghadiri acara tarhib Ramadan dan santunan yatim du'afa di SD Hania yang sama-sama kita cintai, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan setiap langkah kaki kita satu kebaikan. Sampai kita hadir di sini, malaikat bersama-sama dengan kita mendoakan kita. Allahumma ighfir laha warhamha, Allahumma ighfir lahunna warhamhun. Kita didoakan. Dan ini tidak dapat dirasakan kecuali mereka yang memiliki cinta kepada Allah, cinta kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, dan rindu berjumpa dengan Allah. Kita nggak akan paham isyarat ini
Sebagaimana kita tidak paham isyarat suami kalau kita tidak memiliki rasa cinta dalam hati. Semua gerak-geriknya kita mengerti betul maksudnya. Jadi hati yang bermain, cinta yang bermain, rasa yang terasah. Malaikat tuh hadir di sini, Bu, mendoakan kita. Sampai selesai kita bubar dari majelis ini, pulang ke rumah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan semua para malaikat, ente ditanya berapa kali istighfar dan memohon ampun kepada si fulan. Ente berapa kali? Ente berapa kali? Tolong catatkan kebaikan dan amal kepada dirinya, pahala. Masya Allah. Bagaimana kita ibadah? Inna sholat, sesungguhnya segala sholatku, sungguh-sungguh sholatku yang kulakukan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini yang wajib, yang fardu saya lakukan. Wanusuki, apa wanusuki? Aktivitas, daily activity. Saya ke kantor, saya ke majelis, saya silaturahim, saya berjumpa orang tua, saya menjenguk tetangga, saya menjenguk yang sakit, saya berjumpa dengan si A, si B, urusan apa saja, aktivitas kita, ibadah kita, sholat tadi. Wa mahyaya, kehidupanku, dari mulai saya melek matanya ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampai menutup kembali, selesai kehidupannya karena dia beristirahat, aktivitas. Wa mamati, dan akhir dari kehidupan ini untuk apa? Lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak untuk yang lain. Kalau ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu berbuat, beramal, itu yang dituju adalah ridhon nas, ridhonya manusia, kesenangan manusia, itu nggak akan selesai. Saya punya jamaah di Jakarta, nah sama teman-teman artis juga, teman-teman hijrah. Sebelum dia hijrah, Ustadz, kami ini para selebriti itu tidak mungkin keluar rumah sebelum perfect dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saking susahnya dia punya hari-hari dan hidup, tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana akhiratnya, bagaimana matinya, bagaimana lubang kuburnya. Nah, kata ibu tadi, kurang dikit di komen. Kedengeran, Bu? Ada yang bisikin saya. Kurang dikit di komen, pakai yang begini disebutin, warnanya begini disebut lagi. Ente nggak cocok begini, ganti. Ente nggak cocok begini, ganti. Akhirnya dia bingung, siapa dirinya? Who am I? Siapa diri saya ini? Setelah dia lepaskan itu semua, yang dia tuju hanyalah lillahi rabbil alamin. Saya tenang, Ustaz, hidup ini mudah, saya happy betul-betul. Dulu saya pura-pura, setiap kali depan kamera, setiap kali depan layar, saya pura-pura senyum, pura-pura bahagia. Tapi nggak tahu hati saya ini, saya menutupi semua apa yang ada di belakang, apa yang ada di rumah, apa yang ada di kantor, apa yang ada di lapangan. Hidupnya begitu. Dan insya Allah saya yakin ibu-ibu di sini, para wali murid, tampil apa adanya. Insya yang dituju hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pasti dia akan bahagia, pasti dia akan tenang hidupnya. Itulah ibadah. Kemudian akidah, bagaimana kita memahami akidah? Akidah itu adalah sebuah ikatan, aqdun, aqidatun, aqdun nikah. Hari ini saya banyak undangan, Bu. Ya, saya bilang enggak, saya mohon maaf, silakan cari yang lain. Saya sudah punya janji, saya bilang, dengan ibu-ibu yang solehah semua ini, yang ahli surga semua ini. Dan cari ustaz aja yang lain, yang ngisi, saya bilang.
Nah, saya sudah punya janji dan hati saya sudah cinta dengan ibu-ibu yang ada di sini. Insya Allah. Cintanya karena Allah, Bu. Ntar bingung lagi pulang-pulang ke rumah, sampaikan kepada suaminya, itu ustaznya cinta sama saya. Nah, repot nanti. Betul, Bu. Betul. Gara-gara saya ngomong begini, ya, sampai ke telinga saya, itu ketua majelis taklimnya ibu-ibu bilang, Ustaz, ya mohon maaf, ini ibu-ibu pada dikomplain sama suaminya. Kenapa, saya bilang? Katanya ustaznya ganteng banget, katanya. Suami pada cemburu. Itu kan pengajian ibu-ibu, kenapa yang ngisinya ustaz? Harusnya ustazah dong. Ini bapak-bapaknya komplain. Akhirnya apa? Dari Desember kemarin, saya sampai hari ini, Februari, Maret ini, nggak diundang lagi. Sudah di blacklist. Nah, ini harus dipahami betul ini. Dipahami supaya jangan salah arti. Karena apa? Karena orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka saling sangat mencintai satu sama lain. Saling menginginkan kebaikan. Ingin mengharapkan ridho Allah, bersahabat di dunia, bertetangga di surganya nanti. Amin. Itu dia nggak mau ada saudaranya, keluarganya, jamaahnya, keluarganya yang masuk api neraka jahanam. Enggak. Dia doakan, diajak, ayo kita belajar, ayo kita ke majelis, ayo kita tingkatkan iman dan takwa, ayo kita berbuat amal baik, beramal soleh. Karena itu yang akan menolong kita, yang akan kita wariskan, yang akan kita bawa menghadap Allah. Nah, saya cerita curhat lagi dengan ibu-ibu. Lanjut, ya, akidah. Akidah itu jelas. Hubungan kita akdun ma'allah. Ikatan kita kepada Allah. Apa ikatannya? Kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap sholat kita mengulangi syahadat kita, ikatan kita, lafaz suci kita. Itu lafaz, Bu. Lafaz suci kita kepada Allah bahwasanya saya bersaksi betul-betul tidak ada Tuhan. Uang bukan Tuhan saya. Jabatan bukan Tuhan saya. Kendaraan bukan Tuhan saya. Kemewahan bukan Tuhan saya. Tuhan saya adalah Allah. Saya hanya mengabdi, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan suri tauladan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Rasulullah SAW kepribadian, suri tauladan, contoh, kemuliaan, keagungan sudah terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah disebut dengan namanya akidah. Perjanjian kita ingat. Kalau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, ingat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya tidak akan mungkin mengecewakan Allah. Saya tidak akan mungkin mendatangkan murkanya Allah. Ini Allah tidak ridho. Saya nggak mau. Maaf Bu, mohon maaf Pak, mohon maaf Kakak, mohon maaf adik-adik, abang-abang. Ini tidak ridho, saya nggak mau. Terima kasih sudah diajak, terima kasih telah dikasih tahu, telah diinformasi, tapi saya tidak berkenan dan tidak ingin. Sampaikan baik-baik. Sampaikan baik-baik. Pasti ada setan yang menggoda, diomongin. Sok solehah, sok suci, sok bersih. Betul? Betul nggak? Setan. Setannya kita marahin. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan bisikan setan yang terkutuk. Selesai. Dan bagaimana kita menyikapinya kalau ada orang-orang yang berbicara sedemikian di belakang kita, di depan kita, di kanan kita, di kiri kita? Allah berfirman, wa ibadur rahmanil, dengan tenang, santai, enjoy, nggak gerasak gerusuk, nggak ambisius, nggak
istilahnya tak terarah, tapi dia nyantai. Dia pasti, karena dia yakin bahwa dunia ini hanya numpang lewat, numpang lewat saja. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengenal iman, orang-orang yang tidak mencintai Allah, orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW berkata sesuatu, mengajak kepada suatu hal yang tidak baik, mereka mengatakan apa? Qalu salama. Baik-baik ya, mohon maaf, dengan lemah lembut. Saya nggak bisa, terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Ibu. Bukan maksudnya menyakiti, bukan maksudnya tidak menghargai. Saya tidak beraktivitas, tidak berbuat yang sedemikian. Sampai insya Allah besok agak akan datang lagi. Agak akan datang lagi, dia ngajak. Wah udah, dia sudah paham. Mananya dia ini punya visinya akhirat, misinya akhirat, visi misinya masuk surga. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kemudian raih kemenangan. Kita ini semuanya berlomba. Siapa yang menjadi pemenang? Ibu guru belum tentu menjadi pemenang walaupun mereka mengajar anak-anak kita. Ibu-ibu di sini juga belum tentu menjadi pemenang daripada bapak-bapak yang bekerja siang malam di rumah. Ustadz-ustadz, kiai-kiai juga belum tentu menjadi pemenang di dunia ini. Walaupun mereka sering mengajar, sering berdakwah, sering menyampaikan dan mengajak umat manusia. Karena kemenangan yang hakiki bukan ukurannya di dunia. Kemenangan yang hakiki ukurannya bukan di dunia. Banyak orang berkata, banyak orang mengira di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan pintu rizki bagi dirinya dan keluarganya, dia mengatakan, alhamdulillah, saya lagi dicintai oleh Allah, saya lagi dimuliakan oleh Allah. Betul Bu? Mengiranya begitu? Hati-hati. Di saat dia lagi diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditakar rizkinya, dibatasi rizkinya, disempitkan rizkinya, diberikan penyakit, diberikan musibah, dia mengatakan, ya Allah, saya ini kok nolongsongnya nih uripku ini, kok susah begininya hidup saya ini, ujian gak habis-habisnya, kayaknya saya ini lagi dimurkai oleh Allah, lagi dihinakan oleh Allah. Tidak. Dan itu pas dengan tema kita. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada golongan manusia yang berkata, yang berucap dan berujar di saat dirinya diuji oleh Allah, wa na'amahu, dan diberikan nikmat, dibukakan pintu-pintu rizki, pintu-pintu kebaikan, dan dia berkata, fayaqulu rabbi akraman, lihat, Tuhanku telah memuliakanku, Tuhanku telah mengangkat derajatku. Kemudian wa idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Dan tatkala dirinya lagi sempit, lagi susah, lagi datang musibah, dia mengatakan, ya saya ini Allah lagi murka sama saya lagi direndahkan, dihinakan di hadapan makhluknya, di hadapan manusia. Ini ucapan manusia. Apa kata Allah? Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Persoalannya bukan kaya miskin, susah senang, ya.
bahagia sedih, akan tetapi kamu manusia tidak menyantuni, menghormati, menyayangi fakir miskin dan anak-anak yatim. Itu saja. Seandainya kekayaan, kemewahan, harta benda itu adalah tolak ukurnya orang itu mulia dan sukses sampai kepada kemenangan, maka Qarun laknatullah alaih itu adalah orang yang paling sukses, paling sempurna kemenangannya di dunia. Akan tetapi tidak, Allah tenggelamkan Qarun dengan seluruh harta bendanya. Itu seluruh unta di Mesir, Bu, bawa kunci emasnya, kunci hartanya, pembendaharaannya itu belum cukup, saking banyaknya, saking kewayanya. Itu Qarun. Makanya sering kita mendengar harta karun, itu haknya Qarun terbenam dan dibenamkan oleh Allah sampai ke seluruh penjuru dunia, bertebaran. Ada yang mengatakan sedemikian dalam riwayat. Siapa yang punya harta berada di negara-negara mana saja di seluruh pelosok dunia? Ada? Nggak ada, hanya Qarun saja. Itu bukan menjamin dirinya mulia. Apabila kedudukan, posisi dan jabatan serta kekuasaan itu jaminan bahwasanya dirinya dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka Fir'aun laknatullah alaih itu adalah orang yang paling tinggi pencapaiannya, kedudukannya, kekuasaannya dan segala pemerintahannya. Gak ada sampai hari ini presiden, perdana menteri yang mampu mendandingi kekuasaannya, kekuatannya seperti Fir'aun laknatullah alaih. Tapi apa? Allah tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya di Laut Merah. Ini menandakan bahwasanya apa? Ukuran dunia yang sering ibu-ibu jadikan sebagai standar dan patokan hidup orang itu sukses dan menang, itu bukanlah yang benar di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Salah, keliru. Allah nggak pernah lihat itu. Yang ketika nanti mati, yang Allah panggil itu bukan siapa yang paling kaya, siapa yang paling cerdas, siapa yang paling hebat. Enggak. Apa yang Allah panggil? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang lapang, jiwa-jiwa yang betul-betul rindu kepadaku dan negeri akhirat yang telah kusiapkan untuk dirimu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian, jumpalah kepada Tuhanmu, bertemulah dengan Tuhanmu, radiyatan mardiyah, penuh dengan keridhaan, dan Allah tabaraka wa ta'ala juga meridai kalian. Ini sampai nanti di akhirat. Al-faz, kemenangan dalam bahasa Arab itu menang tuh faza yafuzu, menang. Bagaimana nanti kondisinya? Faman udkhilan jannah faman zuhziha 'anil nar wajahnya Allah jannatul firdausil a'la. Amin. Amin. Ya Rabbal. Inilah kemenangan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Itu yang kita tuju. Kemudian berkah. Berkah. Apa itu berkah? Ma hiyal barakah. Apa itu keberkahan? Kita selalu bilang semoga berkah, semoga berkah. Berkah ya Bu ya. Amin. Gitu ya. Apa sih berkah itu? Yazidu fil khair. Ya, az-ziyadatu fil khair. Perhatikan kata-katanya, fil khair. Fil khair, bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan, bukan bertambah kuantitas, jumlah. Ketika ibu bersedekah, berkah ya Bu ya, semoga rezekinya lancar, banyak. Bukan kuantitas, bukan jumlah, tapi apa?
bertambah kebaikannya, rajin lagi dia berinfak, rajin lagi dia bersedekah, rajin lagi dia berzakat. Berkah hidupnya ya, rajin dia untuk berbuat amal soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berkah itu bertambah banyak, karena banyak orang yang bertambah banyak tapi bertambah pelit. Betul? Ketika lagi sempit, susah, ingat sama kita, dekat sama kita, kita doain semoga berkah. Betul keberkahannya, dapat berkah hidupnya. Kok sekarang kagak pernah lihat kita, jalan aja ngelengos. Maaf, siapa ya? Saya nggak kenal. Dengan pasang mukanya yang jutek. Ada yang begitu, Bu? Ada nggak, Bu? Ada, Mbak? Alhamdulillah. Berarti kita masih di dunia. Di surga nggak ada lagi muka jutek. Nggak ada, Bu. Semuanya saling sapa menyapa. Alal araiki yanzurun, duduk di atas depan-depan, dipermadani di bangku-bangku di surga, saling tatap menatap. Ya Allah, dulu teman saya di dunia, saya tahu cerita hidupnya di dunia, dia sabar banget sama lakinya, maka Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan surga. Wajar, Bu, wajar. Yang ngomong teman-temannya di surga begitu, yang ngomongin baik-baik semua. Semoga kita ahli surga, amin. Amin ya robbal. Itu yang disebut-sebut agar kita betul-betul sampai kepada keberkahan. Berkah ya anaknya, bukan dalam arti kata tambah banyak anak ya. Berkah ya hartanya, berkah ya rumahnya habis syukuran. Bukan maknanya apa? Beli rumah lagi, bukan. Ini, Bu, saya sedikit cerita tentang berkah ini sebagai yang terakhir tentang berkah. Saya punya jamaah ibu-ibu, rumahnya di Jakarta Barat, di Jalan Antasari. Kalau ibu tahu Jakarta Barat, Jalan Antasari itu rumah-rumahnya wah. Datang ke rumah saya, tok. Assalamualaikum. Saya kaget. Pertama security ngasih tahu, Ustaz, iya ada tamu. Siapa tamunya? Itu Ustaz, lagi di mobil, belum turun. Saya lihat mobilnya. Oh, mobilnya Alphard. Harganya 1,2 standarnya, Bu. 1,2 ember. Saya tunggu, iya nggak apa-apa, biar suruh dia masuk. Datang dia ke rumah, ketok itu, tok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz Fatan? Iya, betul sekali. 100 dengan saya sendiri, Ustaz Al Fatan. Masuk Pak. Masuk, Bu, masuk. Apa yang dia cerita? Pak Ustaz, saya mau cerita ini. Silakan. Saya sama suami ini sudah mengalami atau sedang mengalami ujian ini. Ujian apa, Bu? Pak, saya dan suami ini divonis secara medis itu apa? Sakit jiwa, stres. Apa obatnya? Iman dan takwa. Masih ingat, Bu? Ingat. Bung Haji Romayi Rahmat. Stres katanya. Masya Allah, saya bilang, ini stres turun dari mobil Alphard, saya bilang. Turun dari mobil Alphard. Stres. Apa masalahnya, Bu? Saya sama suami Ustaz, saya dengan suami ini sudah 2 tahun ini kami ya istilahnya gelisah lah hidup ini waktu masa Covid kemarin. Setiap hari
Setiap sore habis asar kami nongkrong aja di Moy. Tahu Moy? Mall of Indonesia. Nongkrongnya di mall, bukan di masjid, bukan di ibu-ibu begini, bukan. Dia nggak duduk di majelis begini, Bu. Nongkrongnya di mana? Di Moy, Mall of Indonesia. Setiap sore apa? Ngopi, Ustaz. Refreshing supaya nggak stres, supaya nggak bingung. Setiap malam minum obat tidur, nggak bisa tidur. Setiap malam minum obat tidur, harganya 500 sampai 1.500.000 satu butirnya. 2 tahun. Selama berapa? Coba dikali, berapa itu obatnya itu belinya? Habisnya selama 2 tahun. Belum apa-apa, Bu. Saya lanjut nggak ceritanya nih? Saya lanjut. Baik. Kemudian dia bilang, Ustaz, iya. Ini gimana Ustaz? Saya ini stres bukan karena nggak ada duit, tapi insya Allah saya ngerti ibu-ibu di sini stres karena nggak ada duit ya. Canda Bu, canda. Insya Allah walaupun nggak ada duit di kantong, tapi hatinya kaya raya. Amin. Allah yang berfirman, Bu, Man 'amila shalihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepadaku, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah tabaraka wa taala akan karuniakan kepada dirinya kehidupan yang penuh keberkahan, penuh kedamaian, penuh ketenangan. Amin. Ya Rabbal. Hatta ulama, para mufassir mengatakan, walau kana ma indahu riyal wahid, walaupun di kantongnya dia tidak punya 1 rupiah sekalipun, tapi dialah orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini, di kampungnya, di warganya, di RT-nya, RW-nya. Itu Allah yang bilang, Bu. Kalau Allah sudah mengayakan hati kita, siapapun tidak mampu dapat membahagiakan kita selain Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila Allah tabaraka wa ta'ala telah memuliakan kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu merendahkan, menghinakan, mengecilkan diri kita. Makanya kita cari keberkahan. Kita lanjut tadi ceritanya. Ustaz katanya, baik, saya sama suami, mohon maaf Ustaz, saya cerita ini bukan untuk apa-apa, supaya Ustaz percaya bahwasanya saya ini stres bukan faktor ekonomi. Bukan faktor ekonomi. Dalam hati saya lihat kendaraannya saja sudah percaya, Bu, saya bilang. Tapi saya nggak bilang, saya dengar aja dia mau curhat. Mau curhat. Ustaz, ya, saya sama suami, ya, ini kerjanya setiap hari WC, kasur, WC, kasur, WC, kasur, WC, kasur. Mananya apa? Makan tidur, makan tidur, makan tidur di rumah. Sebulan saya mendapatkan uang 3 miliar. Oh, mantap. Sebulan dapat uang berapa? 3 miliar. Kalau ibu coba di rumah, kasur, WC, kasur, WC, kasur, WC. Kira-kira berapa penghasilannya, Bu? Masya, ini kagak ngapa-ngapain. Saya bilang, ibu, gimana cerita? Saya bingung. Itu gimana dapatnya 3 miliar? Dapat uang. Itu Ustadz adalah bunga daripada deposit saya di bank. Sebulannya berapa? 3 M. Ya. Itu Bu, betul. Saya belum yakin pertamanya. Saya belum yakin. Saya nggak percaya, saya bilang dalam hati saya. Kemudian dia cerita, Ustaz, ya, Ustaz, ya, saya bilang, Ustaz, ya, supaya dengar sini cerita saya ini. Karena hanya sekali ini, nggak akan diulang lagi ceritanya. Betul? Betul nggak? Nah. Kemudian dia bilang, Ustaz, kalau saya sama suami bekerja,
nggak ngoyo Ustaz, nggak ngotot, bekerja biasa aja, sambil leye-leye, sambil rebahan, sambil nyantai, tapi bekerja, keluar rumah, bekerja segala macam. Itu minimal penghasilan saya sebulannya sama suami itu 10 miliar Ustaz. Masya Allah dalam hati saya. Masya Allah. Benda cerita lagi. Kalau saya sama suami itu ngotot kerjanya, siang, pagi, sore, malam, siang, pagi, sore, malam, itu kerja aja di depan laptop, rapat terus, meeting, kerja terus. Maksimal pendapatan saya 1 bulan, ini dia cerita bu saya. Jadi ini A1, bukan karangan saya. A1 juga. Kalau saya sama suami kerja siang, pagi, sore, malam, itu 1 bulan saya sama suami mampu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kami berdua itu 200 miliar. Tapi saya yakin lebih bahagia dan merekah ikhlasnya senyum-senyum ibu-ibu di sini. Amin. Dia senyum tepat salu. Mereka senyum karena apa? Nggak bisa tidur, pusing kepalanya. Mau banyak duit, tapi stres. Hah? Mau? Saya doain ini banyak duit tapi stres. Enggak mau kan, ya sudah, nggak jadi saya doain ini banyak duitnya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak percaya sampai saya diundang ke rumahnya. Ustaz datang ke rumah, saya dijemput. Saya datang, mohon maaf ini saya nggak sebut ras segala macam. Aslinya dia ini maksudnya bukan saya merendahkan, bukan. Aslinya orang Padang. Saya disiapkan tiket segala macam, akomodasi. Saya diundang ke tanah kelahirannya. Saya ke rumahnya di Jakarta Barat, kemudian saya ke Padang. Saya diperlihatkan ini Pak Ustadz, usaha saya sama suami. Usaha saya sama suami. Punya tambak udang puluhan hektar di Padang. Kemudian punya gunung 30 hektar di Banten. Punya semuanya disebut, dan pengusaha batu bara. Pengusaha. Nah, jadi kapal truk, kapal batu bara itu sekali jalan dari Kalimantan ke Singapura atau ke Jakarta, take off itu 10 miliar harganya. Satu kapal. Satu kapal. Cukup tahu saja Bu ya, begitu kehidupan orang-orang yang kaya. Begitu kehidupan orang-orang yang kaya secara duniawi. Tapi kita berharap kaya ukhrawi. Kaya ukhrawi. Kaya kita di akhirat Bu. Di dunia kaya itu fitnah, susah itu fitnah. Wa nabluwakum bil khair. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, kesenangan dan kesusahan, kaya dan kemiskinan, ujian. Ujian. Buktinya nggak bisa menghadapi ini. Ini gimana Pak Ustadz? Itu setiap hari Bu, setiap hari dia ngasih santunan 2 orang tadi, suami istri, 350 sampai 650 orang setiap hari ngasih makan gratis. Itu Bapak Ibu tadi yang saya ceritakan. Saya bilang, Bu, Pak, ini hilangnya yang namanya Pak keberkahan. Dari semua harta kekayaan yang kita miliki, benda yang kita miliki, perabotan yang kita miliki, keluarga, anak-anak yang kita miliki, sebaik apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, setinggi apapun prestasinya, kalau dicabut oleh Allah keberkahan di dalamnya, hilanglah ketenangan, hilanglah kebahagiaan, hilanglah ketentraman jiwa, batin, dan juga lahir. Aku qauli hadza, saya kira ini cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita berkah dunia akhirat, amin. Kaya dunia akhirat, amin. Sukses dunia akhirat, amin.
sehingga kita mampu mengoptimalkan Ramadan ini, dan Allah angkat derajat kita di dunia dan akhirat, dan jumpakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah acara yang selanjutnya yaitu santunan hadiah peduli lingkungan sekitar dan santunan untuk sahabat kecil dunia yang akan dipandu oleh Ibu Haji Penny Lestari SPDI. Padanya kami persilakan. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz Daud. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Al-Fatan BSMDIJ. Pada beliau kami persilakan. Kolbu kita, menghadirkan jiwa kita agar senantiasa mendapatkan kucuran taufik dan rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, para guru-guru, para saudara kita yang kurang sehat, keluarga kita yang kurang sehat, dan semua keluarga besar SD Hania, dan juga semua keluarga besar daripada umat muslim dan muslimat, dan saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita yang lagi diberikan ujian oleh Allah di Turki dengan di Yaman. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala bahagiakan hidup mereka sehingga mampu dan bisa menjalankan bulan Ramadan ini penuh dengan kekhusyuan, ketakwaan dan kebaikan. Buat anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka adalah anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penyejuk mata, investasi dunia akhirat, dan kebanggaan keluarga, bermanfaat bagi bangsa, agama, dan nusa. Ala hazihi niyah salihah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu wa alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa fi kulli waqtin wa hin ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ولك فيها رضا ولنا فيها صلاح. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر
والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هون علينا وعلى والدينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إنك سميع الدعاء فاستجب دعاءنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا وأساتذتنا ولمشايخنا ولمدرستنا هذا هنيئا ما دامت السماوات والأرض. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami keluarga yang baik-baik, perbaikilah keluarga kami ya Allah. Berikanlah kami pasangan hidup yang baik-baik dan perbaikilah pasangan hidup kami ya Allah. Berikanlah kami anak cucu yang baik-baik dan perbaikilah anak cucu kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.